Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Wijaya akan membacakan hasil resum dari acara PPAK tanggal 31 dan acara PPAK tanggal 1 kemarin. Yang pertama, resum hari pertama. Peserta PPAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PPAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebanyak 180 mahasiswa. Materi pertama yaitu akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. Yaitu UIN Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah, dan juga Fakultas Kedokteran. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa dan budaya Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maliki Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meeting, e-learning, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, yaitu dosen penasihat akademika. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai bulan Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi yang kedua yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG, yaitu kita adalah tugas human material. Kemudian mahasiswa UIN baru mengupayakan diri baik secara mental. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang.
mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan juga agama. Yang kedua adalah berperilaku Islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian Islami dan tidak bergondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. Nomor 3, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Jangan menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Maliki tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih masa pandemi, dan Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Kemudian resume hari kedua tanggal 1 September. Adalah DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi, dan wakilnya adalah Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau bisa disingkat dengan OMIK, yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan tugas-tugas DEMA melakukan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau biasa disingkat dengan SEMA Universitas. Kemudian mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian kita lanjut dengan SEMA, yaitu Senat Mahasiswa, yang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Oke, next. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, kemudian memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA
yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, dan menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Kita lanjut dengan UKM. Pertama adalah UKM Menwa, yaitu organisasi bersejarah. Pembentukannya itu dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyannya adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian logo ada dua, yaitu logo Mahasurya yang di tingkat provinsi dan Wiracakti Yuda yaitu di UIN Malang. Arti lambang Wiracakti Yuda ada angka 811, yang artinya 8 itu adalah Kodam Brawijaya dan 11 itu urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wiracakti Yuda prajurit atau pemimpin yang sakti. Lanjut, tugasnya juga membantu TNI Polri dan juga rektor dengan latihan. Ada 3 latihan ya, yaitu lempar pisau, menembak, dan bela diri. Dan untuk sementara ini bela dirinya masih difokuskan kepada satu, yaitu karate. Lanjut, UKM Pramuka, Rancana Maulana Malik Ibrahim. Jadi ketuanya itu adalah Rancana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandra Wulan 2021. Berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan program kerja yaitu Anjang Sana di tingkat Kewarcap, Kewarda, dan Kewarnas. Kemudian ada perkemahan Wirakarya, ada temu alumni atau biasa disebut dengan family gathering, dan juga ada musyawarah pandega. Kemudian ada UKM PMI, yaitu bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Bapak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990 dengan lambang burung Raja Wali. Program kerjanya ada program kerja dari pengurus inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa XXIX, DIS, dan juga Disnatalis. Dengan 6 bidang, UKM PMI ini mencakup 6 bidang, yaitu sosial keagamaan, dikten, yaitu pendelagadian, latihan bersama ujian PMI dan praujian PMI, diklatsar, dan juga forum fasilitator. Kemudian ada rutang dan ada kesehatan, yaitu cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1, donor darah setahun 3 kali, dan juga delegasi timkes. Kemudian ada penelitian pengembangan, yaitu webinar, perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada humas, yaitu konsolidasi silaturahim, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. Kita lanjut ke UKM GGB, yaitu Gema Gita Bhana. UKM ini sudah berumur 6 tahun dengan tugas mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain dalam ilmu keorganisasian. Kemudian ada juga UKM SR, yaitu seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islam yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi.
UI. Dan lanjut divisi di UKM SR ada beberapa divisi, yaitu divisi kaligrafi, kiroa, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Dia lanjut UKM teater, sudah berumur 35 tahun dan juga terdapat bidang seni, musik tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Lanjut ke UKM Mapala Tursina, yaitu organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, sosial, olahraga seperti mendaki gunung, panjat tebing, susur goa, dan lain-lain. Dan juga yang terakhir adalah ilmiah. Kemudian lanjut dengan UKM Unior, yaitu unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga, yaitu sepak bola, dan bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya itu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Kemudian lanjut ada UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk tanggal 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya yaitu ada usaha, pengurusan Kopma, public relation dalam bidang pemasaran, dan personalia yaitu karyawan. Ada BKV-nya juga, yaitu Kopma Fire, Dikmin Regional Jatim, dan Diksar. Unit usaha Kopma dan minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Dan dilanjut ada UKM Komus, yaitu komunitas musik studio 3. Ada 6 departemen, yaitu event organizer, departemen studio yaitu Jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia dengan tugas mengelola segala konten, departemen publication yaitu pusat info eksternal, dan departemen sosial development. Kemudian spesifikasinya itu player dalam cakupan vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain sebagainya. Dan non player yaitu event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Kemudian ada UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April tahun 1995. Tatap muka seminggu 5 kali. Jadi kegiatannya ada tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin yaitu try-in, yaitu agenda rutin tiap tahun. Gashuku, agenda latihan bagi senior dan pelatih secara outdoor. Diklat, yaitu pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM Cepat Group atau bisa disingkat dengan JC Cepat Club ya. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya. Mutunya, aku ada untuk mengabadikanmu bersama kuliah dunia nyata. Kegiatannya ada diklat, pameran, dan hunting besar. Dan ada UKM Simfoni. Platformnya Symphonium. Program harian Symphony Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, The Halo Campus, dan Free Line. Program mingguan yaitu Symphony Weekend Show, Deckbug, Symphony Sugar, Fresh Sunday, Top Chart, Soda di Hari Mami, English Day, Yaumul Arabi. Kemudian ada program mingguan Of Air, Symphony in the Awards Station, On Air, Daily Program, dan Weekly Program. Dan lanjut ada UKM LKP2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro LKP2M yaitu kajian, pelatih nalar melalui kajian, penelitian melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya secara nyata, yaitu buku maupun di media sosial. Kemudian ada UKM UAPM Inovasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visinya memihak kesadaran nurani, filosofi. Teks UAPM melambangkan independensi. Produk Keypods berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi Tech News and Critics Analytics.
agenda rutin, yaitu diklat tingkat dasar, kemudian upgrading skills, jurnal scam, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Kemudian kebiasaan menuju Indonesia tangguh, ya ini ada materi baru. Lanjut materi baru itu bangsa menuju Indonesia tangguh. Dengan pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, Magister Hukum, anggota DPR RI. Dosen tidak, beliau mengatakan dosen tidak dibayar, kalau mau DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama mobil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama rakyat. Nah itu bahayanya wakil rakyat. Mereka seharusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat, menjadi pembantu rakyat, bukan malah seenaknya sendiri. Seperti itu ya wakil rakyat ya. Kemudian lanjut ya. Saya bisa sampai di sini, beliau berkata ya, saya bisa sampai sini ya karena Win Malang. Saya diajari banyak oleh Win Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari Win Malang. Win Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar stereotip lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustaz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR dan lain sebagainya. Alumni UIN Malang bisa berkiprah di mana saja. Kita ini lahir dari UIN. Ini ahli-ahli di berbagai bidang. Karena UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Ibrahim Malang yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes agar Indonesia orang Indonesia itu kurang disiplin prokes, jadi susah COVID untuk hilang seperti itu. Dan tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah juga. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID ya kan. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua juga turun, semua negara turun, tetapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7% ya, meskipun kecil nggak apa-apa. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga pekerjaan akibat pandemi. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih tinggi di bulan Agustus 2021. Kemudian kalau dampak di sektor pendidikan, sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi dan juga karena persepsi orang tua mereka. Kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan kuota data internet, bantuan subsidi BLT dan lain sebagainya. Kemudian bantuan lanjutan untuk bulan September ke November sebanyak 2,3 triliun agar kita bisa tetap muka. Kita harus melakukan kolaborasi yang segar terselesaikannya wabah ini. Dan model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0 itu seperti hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia dia harus melandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT maka akan menjadi budak dunia. Tiga kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Dan peran dan peluang UIN adalah arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Oke, lanjut. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient dan kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, maka kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Ya, seperti Nabi, man arada dunya fa'alaihi bilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bilmi wa man arada ma fa'alaihi bilmi. Oke, lanjut. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN Malang harus punya dua arus besar dalam Sunni dan Syi'il Islam. Social labeling seperti Islam liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Labeling komplementer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara.
moderasi dalam Islam. Definisi moderasi yaitu secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah dan berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara risiko atau logika, teks serta konteks dasar teologis. Al-Quran surah Al-Baqarah 193, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Yang pertama adalah karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Kemudian historitas Islam di Indonesia dan karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan ekonomi dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, politik nepotisme dan hipokrasi. Kemudian peran mahasiswa UIN Malang, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Kemudian mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Oke, cukup sekian pembacaan hasil resum dari 2 hari kemarin PPA Ta'un. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan teman-teman maba semuanya. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.